Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala karam jami' ikhwani wa sahabati wa tabi'in alimina san ila ma'rif hadzal kitab. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa yustahabbu du'a'u iqabal khatmi istighbaban muta'akkidan ta'kidan syadidan lama qadimnahu. Wa yustahabbu du'a'u, disunatkan doa iqabal khatmi, sesudah khatam Al-Quran, istighbaban muta'akkidan ta'kidan sadidan, disunatkan ya, sunat muakkad, jadi yang kokoh, muta'akkidan ta'kidan sadidan, jadi benar-benar sunat ya, jadi benar-benar disunatkan, sunat yang kokoh ya, sunat yang muta'akkidan ya, sunat muakkad. Lama qadimnahu, sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Jadi kemarin ketika khatam Quran kita diperintah untuk berdoa dan diusahakan keluarganya diajak berdoa ya, istrinya atau suaminya, anak-anaknya yang ada di rumah disuruh kumpul untuk bersama-sama ya mengamini. Jadi yang khatam Quran membaca doa Al-Qur'annya ya, kemudian keluarganya yang mengamini. Kemarin diterangkan ketika berkumpul ya, khatam Quran kemudian berdoa itu tanzilur rahmah, Allah menurunkan rahmatnya. Di rahmat itu turun ya, ketika orang itu khatam Al-Quran dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi musnadid Darimi, kami riwayatkan dari sanadnya Ad-Darimi, an Humaydil A'raji rahimahullah qala, dari Humayd al-A'raj rahimahullah berkata, man qara'al Qur'ana, man siapa qara'al Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, summa da'a, kemudian berdoa, ammana ala du'aihi, mengaminkan atas doanya itu, arba'atu alafi malakin, arba'atu alaf itu 4.000 ya, malakin malaikat. Jadi ketika orang itu membaca Al-Quran kemudian berdoa, itu 4.000 malaikat mengamininya.
Wayam bagi seyukjanya ayyulaha fid du'a, di dalam berdoa itu untuk meminta. Jadi apa yang diminta dalam berdoa ketika selesai baca Al-Quran, wa ayyad'u bil umuril muhimmati, hendaknya ia berdoa tentang urusan-urusan yang penting, masalah-masalah yang penting, perkara-perkara yang penting. Jadi perkara apa saja yang menurut kita penting, kan tentang kesehatan atau urusan-urusan yang penting lainnya boleh, mungkin punya hajat, keinginan, apa yang penting menurut kita. Nah, di sini disuruh berdoa ketika selesai membaca Al-Quran, khususnya setelah selesai hatam Al-Quran. Wal kalimatil jami'ati, dan kalimat-kalimat yang secara global, secara umum, al-jami'ah. Wa yakuna mu'dhamu dzalika aw kulluhu fi umuril akhirah, juga begitu supaya memperbanyak dalam doa itu, di mu'dhamu dzalik, memperbanyak doa, au kulluhu atau semuanya, fi umuril akhirah, dalam urusan akhirat, wa umuril muslimin, dan urusan orang Islam, wa salahu sultanihim, dan kebaikan sultan itu pemerintah, kebagusan, kebaikan pemerintah mereka, wasairu ulati umurihim, dan semua tentang ulati umurihim, urusan-urusan pemerintah. Ulati, wali itu pemerintah, jadi penguasa, pemimpin. Wa fi taufiqihim lit taati, dan meminta supaya diberikan taufik, mereka minta taufik, minta petunjuk, pertolongan, lit taati, untuk supaya taat, untuk ketaatan. Wa ismatihim, dan dipelihara minal mukhalafati, dari sebaliknya, dalam arti dipelihara dari kemaksiatan. Kebalikan dari taat adalah kemaksiatan. Wa ta'awunihim alal birri wat taqwa, dan meminta pertolongan tentang kebagusan, kebaikan, dan ketakwaan. Wa qiyam bil haqqi wa jima'ihim alaihi, dan meminta kepada Allah agar supaya selalu memperjuangkan, menegakkan kebenaran, dan tetap berada dalam kelompok yang menegakkan wajtima'ihim alaihi, tetap berada pada kelompok orang-orang yang menegakkan kebenaran. Wa dhuhurihim ala a'da'iddin wa sairil mukhalifin, dan minta supaya dimenangkan ala a'da'iddin, terhadap musuh-musuh agama. Jadi ada orang-orang yang memusuhi agama, ala a'da'iddin, musuh-musuhnya agama ini. Wasairil mukhalifin, dan semua orang-orang yang pengkhianat, dari pengkhianat agama.
Waqad asartu ila akhrufi min dzalika fi kitabil qira fi adabil qura wa dzakartu fihi dawatin wa jizatin min man aradaha nukiluha minhu. Jadi semua doa-doa tadi itu ya, itu sudah dikumpulkan oleh An-Nawawi pengarang kitab ini ya, dalam kitab Adabil Qurra ya, tata cara atau adab ya, membaca Al-Quran. Pada kartu dan telah aku sebutkan fihi da'watin ya, dalam kitab itu doa-doa ya, jizatin yang ringkas, yang ya ringkas ya, ringkas. Man aradaha, siapa yang menginginkannya untuk membaca nikiluha minhu, agar supaya yang mengambil atau mengambil dari kitab Adabil Qurra. Dalam mushaf Al-Quran yang kita baca di belakang mesti ada doa khatmil Quran, dan mungkin beda penerbit beda juga ya doanya. Jadi ada yang sedikit ya ringkas, ada yang banyak, ada yang panjang ya. Mana yang menurut kita itu penting, walaupun semuanya penting, barangkali ada yang lebih penting ya, itu yang dibaca, yang dipakai untuk berdoa, dan diusahakan doa itu ngerti maksudnya, jadi ngerti apa yang kita minta kepada Allah. Di berdoa itu kan memohon kepada Allah, apa kita minta apa ya. Contoh Allah fa'na warhamna bil Quran, ya Allah berikan manfaat kepada kami dan rahmati kami dengan Al-Quran. Barik lana wadina bi qiraatil Quran ya, berikan keberkahan kepada kami, wadina, dan beri petunjuk kami dengan membaca Al-Quran, dan seterusnya banyak ya. Di akhir mushaf Al-Quran itu setelah jenengan hatam surat yang terakhir An-Nas, itu biasanya ada doa khatmil Quran, dan diusahakan memahami ya, yang dibaca doa, karena memohon ya, supaya kita lebih konsentrasi ketika mengucapkan doa ya. Dan termasuk dalam urusan-urusan akhirat. Fa'idha faroha minal khotmati, apabila selesai minal khotmati dari hatam Al-Quran, fal mustahabbu, maka disunatkan ayyusra'a fi ukhra muttasilan ya, supaya bersegera ya, untuk hatam kan yang berikutnya, fi ukhra, ayyusra'a fi ukhra muttasilan bil khatmi, yang apa istilahnya terus, muttasilan sambung sampai dengan hatam. Faqadis tahabbahu, sungguh ya disunatkannya as-salaf oleh para ulama salaf. Jadi para ulama salaf itu mensunatkan ya, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran setelah selesai segera kembali lagi pada awal ya, pada surat Fatihah, untuk berikutnya hatam berikutnya, terus begitu sambung menyambung. Jadi selalu Al-Quran itu tidak pernah dilupakan. Terus kepingin menghatamkan Al-Quran ya, terserah kemampuan kita, apa kita jatah seminggu sekali
apakah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 1 tahun sekali, monggo. Tapi berusaha ya setelah khatam ya, kita meneruskan lagi untuk membaca dari awal. Wahtaju fihi, ini adalah hujjah oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, dengan dasar bi hadis Anasin radhiyallahu an, dari hadisnya Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu qala bersabda, khairul a'mali, sebaik-baik ya, amal itu ala khallu warikhlatu, atau yang baca ar-roh warrohlatu ya. Yaitu al khallu itu setelah selesai, maka warrohlatu kemudian meneruskan. Kila, ditanya Rasulullah, wa mahuma, apa rohla dan al-khalu wal rohla itu? Qala, Rasulullah menjawab, iftitahul Qur'ani, yaitu membuka untuk mengawiti atau mengawali, iftitah ya, membaca Al-Qur'an, iftitahul Qur'an, wa khatmuhu, dan menghatamkannya. Di sebaik-baik perbuatan itu adalah mengawali untuk membaca Al-Qur'an dan menghatamkannya, menurut hadisnya sahabat Anas radhiyallahu an. Sehingga kita nggak boleh berhenti setelah khatam ya, kemudian ya sudah nggak membaca lah, ini ya, tidak boleh. Jadi kita tetap disunatkan terus ya oleh ulama-ulama salaf agar selalu membaca Al-Qur'an. Khatam mengulang lagi dari awal, khatam mengulang lagi dari awal, dan seterusnya, sehingga bisa istiqomah di dalam beribadah membaca Al-Qur'an. Faslun, fasal fi man nama an hizbihi wa wadifatil mu'tadati. Fasal tentang orang yang tertidur, man nama an hizbihi, dia lupa meninggalkan wiritannya, hizibnya ya. Jadi tertidur, tidak mengamalkan, tidak membaca ya, dia meninggalkan wiritan ya, meninggalkan hizib ya. Wa wadifatihil mu'ta, dan biasa yang diamalkan ya. Di pekerjaan yang biasa, al wa wadifah tihi, pekerjaannya al mu'tada, itu yang biasa dilakukan ya. Jadi amalan-amalan yang biasa tetap dia baca, dia amalkan, itu ternyata lupa karena tertidur ya, dia tinggalkan karena tertidur. Rawaina fi Sahih Muslim, kami riwayatkan dalam sahihnya Imam Muslim, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi minal laili, man nama, barang siapa yang tidur, an hizbihi, sehingga meninggalkan hizibnya ya, tidur meninggalkan wiritannya, meninggalkan bacaan-bacaan yang biasa ya, dia lakukan ya, katakan mungkin kalau yang terbiasa membaca Al-Qur'an setelah maghrib, ternyata seharian siangnya karena aktivitasnya tinggi,
kecapean setelah maghrib tertidur, ya, minal lail dari malam itu, atau wirid yang lain, zikir yang lain, au an syai'in minhu, ya, atau dia meninggalkan yang lainnya. Faqra'ahu, maka bacalah, jadi, maka orang itu tidak membaca ma baina sholatil fajri, diberi waktu, jadi bacalah pada waktu ma baina, di antara sholatil fajri, sholat subuh, wa sholatil zuhri, dan sholat zuhur. Yang terbiasa mengamalkan baca Al-Quran, apakah surat-surat tertentu, apakah meneruskan bacaan Al-Qur'annya pada malam hari, kok ternyata tertidur, tertinggal nggak membaca, maka diganti, ya, pada waktu antara selesai sholat subuh sampai sholat duhur. Kutiba lahu, maka dicatat baginya ka'annama qara'ahu minal laili, sebagaimana ia membacanya pada waktu malam. Jadi bisa diganti pada waktu pagi hari, ya, siang sebelum zuhur. Ya, kalau bapak-bapak mungkin karena ada undangan, ya, mohon maaf, undangan setelah maghrib, apakah tahlilan di tetangganya, apakah ada walimahan, ya. Nah, biasa baca Al-Quran setelah maghrib, kok ada undangan sehingga menghadiri undangan itu. Setelah isya enggak, ya, membaca, ya, tidak dibacanya Al-Quran itu, karena sudah terbiasa. Boleh diganti, ya, besok paginya setelah sholat subuh sampai sebelum zuhur, di antara sholat subuh dan sholat zuhur. Maka pahalanya sama, ya, dicatat sama pahalanya, kebaikannya sebagaimana dilakukan pada waktu malam hari. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fil amri bita'ahudil Quran. Fil amri, dalam perintah, jadi perintah bita'ahudil Quran, untuk menjaga Al-Quran. Ya. Jadi kita diperintah untuk menjaga, maksudnya membaca, ya, bita'ahudil Quran itu menjaga bacaan Al-Quran, ya. Wa tahdhiri min ta'ridhi lin nisyan, dan kita dalam meliharanya itu dari berpaling membaca Al-Quran karena lupa. Ada yang menghalangi dari halangan sehingga meninggalkan bacaan Al-Quran linisyan karena lupa. Jadi kita diperintah jamaah untuk memelihara, menjaga bacaan Al-Quran kita, dalam arti membiasakan baca Al-Quran. Rawaina fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim, kami riwayatkan dalam kedua sahihnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'ana, ta'ahadu, jagalah olehmu, hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini, ya. Maksudnya apa? Tilawahnya, ya, jadi dijaga, wadibu ala tilawati wadawamu, ya, jadi dijaga dari pembacaan Al-Quran dan membiasakan dawam terus menerus, agar supaya terus membaca Al-Quran. Ta'ahadu hadzal Quran, fawalladzi, dan
demi zat yang nafsu Muhammadin, jiwa raganya Nabi Muhammad, biyadihi, di dalam kekuasaannya. Awalladzi nafsu Muhammadin biyadih, diawali dengan sumpah di sini ya, oleh Nabi, dan demi zat yang jiwa raga Nabi Muhammad pada kekuasaannya, lahuwa, sungguh menjaga Al-Quran itu asyaddu, ya, itu lebih ya, kuat ya. Tafallutan itu lepas ya. Jadi sungguh dalam menjaga Al-Quran ya, bacaan Al-Quran itu harus lebih kuat ya, dari tafallutan lepasnya al-ibil, unta, fi ukuliha, dalam ikatannya. Ya, pengertiannya begini, kita ini biasanya kan dengan dunia ya, itu menjaganya, meliharanya kan benar-benar hati-hati benar ya, dijaga jangan sampai hilang ya. Di sini digambarkan unta yang diikat itu ya, juga harus dijaga, dipelihara ya, dijaga, diawasi supaya tidak lepas nih. Nah, bagaimana kita ini menjaga bacaan Al-Quran ini supaya tidak berhenti, tidak hilang. Nah, maksudnya begitu. Jadi sehingga kita ini harus benar-benar jangan sampai lalai dengan membaca Al-Quran, sehingga Nabi sampai diawali dengan sumpahnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih lahu asyaddu tafallutan minal ibli min ukuliya. Jadi harus lebih ya, dalam menjaganya ya, daripada unta yang diikat. Tafallutan minal ibil ya, min ukuliya, supaya tidak lepas ya. Jadi tafallutan, lepasnya minal ibil adalah unta, fi ukuliya, dari ikatannya. Wa rawaina, kami riwayatkan, fi sahihima, dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW qala, bersabda, innama masalu sahibil Quran, sesungguhnya perumpamaan sahibil Quran, orang yang menghafal Al-Quran, sahibil Quran ya, jadi di sini diartikan orang yang menghafal Al-Quran, kamasalil ibili al-mukallat al-mu'aqqalah, kamasil ibilil mu'aqqalah, sebagaimana ya, unta yang diikat. Perumpamaannya seperti unta yang diikat. In ahada alaiha amsakaha, in ahada alaiha, apabila ia dijaganya ya, jadi kalau dijaga unta itu, amsakaha, otomatis ya unta itu tetap berada pada ikatannya, enggak hilang. Fa in atlaqaha, dan jika dibiarkan lepas ya, zahabat, pasti ya dia pergi, dia hilang. Jadi kalau ikatan itu dilepas ya, tidak dijaga, ya pasti hilang. Jadi maksudnya kalau kita sudah hafal Al-Quran, ya harus dijaga hafalan itu, jangan dibiarkan hilang ya. Jadi
hafalan-hafalan yang sudah kita hafalkan dijaga. Cara menjaganya ya dibaca setiap hari, dipakai untuk murojaahnya bisa dalam sholat, dipakai ya ketika baca surat-surat dalam sholat supaya nggak hilang. Ya, kalau dibiarkan ya hilang, dibiarkan hilang. Ya, jadi kalau saya tidak murojaah ya surat-surat dan ayat-ayat tertentu mesti hilang, hafalan itu hilang. Ya. Jadi kalau lama tidak dibaca lagi ya mesti lalai, lupa, akhirnya hilang. Waraina fi kitab Abi Dawud wa Tirmidzi an sekolah ya, dalam kitabnya Abu Dawud dan Tirmidzi an Anas dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah SAW bersabda uridat alayya ujur ummati hatal qadatu yukhriju ar-rajulu minal masjid. Uridat diperlihatkan alayya kepadaku kata Rasulullah ujuru ummati pahalanya umatku ya, hatal qudatu yukhriju ar-rajulu minal masjid sehingga al-qudatu itu kuda itu debu ya, kotoran, sehingga kotoran itu yukhriju ar-rajulu dikeluarkan oleh seorang minal masjid dari masjid. Wa uridat dan diperlihatkan alayya kepadaku dzunubu ummati dosa-dosanya umatku falam ara dzanban dan tidak ada falam ara dan kami dan aku tidak melihat dzanban dosa a'dzama dari yang lebih besar min suratin, jadi dosa yang paling besar a'dzam min suratin dari surat minal Quran dari Al-Quran au ayatin atau ayat utiyaha rajulun yang telah diberikan kepada seseorang summa nasiyah kemudian ia lalaikannya. Jadi dalam hadis ini supaya kita hati-hati, kalau kita sudah hafal Al-Quran jangan sampai dilupakan gitu ya. Disebutkan tidak ada dosa yang paling besar di sini. Jadi Rasulullah melihat dosa yang paling besar dari umatku itu adalah yaitu orang yang melalaikan ya, hafalannya dalam surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ya, supaya kita hati-hati benar untuk menjaga hafalan kita, jadi tidak mengabaikan ya, tidak gampang ya, jadi ya berarti nggak enak menghafal Quran ya enak, pahalanya banyak. Nah, kalau kita nggak mau menghafalkan ya pahalanya hanya itu saja, kita tambah dan diusahakan dipelihara, dijaga tambahan-tambahan ya, semakin banyak hafalan kita semakin banyak kebaikan atau pahala bagi kita. Jadi jangan melihat lek lali dosane gede. Ya, bagaimana supaya tidak lali ya, supaya tidak lupa ya harus selalu dibaca atau murojaah ya. Terakhir warawaina fi sunan Abi Dawud wa musnadid Darimi ya. An Sa'd bin Ubadah dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'al Qur'ana barang siapa yang baca Al-Qur'an summa nasiyahu kemudian ia melupakannya ya. Orang itu lupa dengan baca Al-Qur'an, biasa orang itu hafal Qur'an kemudian melupakannya, atau bisa punya maksud orang itu biasa membaca Al-Qur'an kok kemudian tidak membacanya, lupa ya. Karena kesibukan dan yang lainnya alasannya itu ya, sehingga tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Itu kata Rasulullah laqiyallahu ta'ala, maka akan ketemu Allah Ta'ala
ya, ketemu Allah Ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ajdamu, ya, dalam keadaan ajdam itu, jadam itu buduken kalau bahasa Jawanya. Ya, kok di sini ya bisa diartikan apa ya, putus kasih sayangnya Allah. Dia akan ketemu Allah tanpa kasih sayang, ya, jadi kurang mendapatkan perhatian nanti pada hari kiamat. Jadi jamaah supaya kita hati-hati dan membiasakan diri bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran, khususnya bagi yang hafal surat-surat dan ayat tertentu, dijaga jangan sampai ya dilupakan, jangan sampai ya lalai. Ya, dengan insya Allah Quran yang kita baca dan hafalan kita baca itu bisa berikan syafaat kepada kita, ya, baik ketika kita di dunia, ya, bisa tenang, tentram karena baca Al-Quran, kemudian di alam barzah kita juga dapat syafaat, tidak disiksa dalam kubur, yaumul qiyamah juga begitu, kita akan diselamatkan, ya, dapat pertolongan dari Al-Quran, dan seterusnya sampai besok di akhirat, ya, rangkaian-rangkaian itu di akhirat kita mudah-mudahan semuanya masuk dalam surga Allah yang penuh kenikmatan, karena orang yang cinta kepada Al-Quran dirindukan oleh surga. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.